Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, langsung saja. Saya dari perwakilan kelompok 6 pada mata kuliah hadis manajemen dakwah yang akan menjelaskan hadis dalam tantangan dakwah. Yang pertama, kita akan masuk pada hadis an Abi Sab'in Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyugharru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Dan selanjutnya terdapat hadis yang kedua an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'izama jaza'an min 'izami al-bala'i fa inna Allah ta'ala idza hab qauman ibtalahum faman radiyallahu falahu radya wa man sakata falahu sukhta, sahih, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Yakni pembahasan hadisnya dari Ibnu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran di muka bumi ini, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak bisa juga, ubahlah dengan hatinya. Dan sesungguhnya itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Dan selanjutnya hadis yang kedua tadi menjelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan jika Allah mencintai suatu kaum, Ia pasti menguji mereka. Siapa ridha, maka baginya keridhaan, dan siapa yang murka pada baginya, yaitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayatkan Ibnu Majah. Dari hadis pertama menjelaskan merubah dengan tangannya. Langkah mengubah kemungkaran dengan tangannya itu yang mana kita turun langsung pada jalannya, yang kita sendiri melakukan perubahan tersebut. Yang kedua, merubah dengan lisannya, yang mana memberhentikan kemungkaran dengan lisan, yaitu dengan cara dakwah dalam bentuk yang bermacam-macam seperti nasihat, perkataan, dan segala macam yang berbentuk dengan lisan. Dan selanjutnya merubah dengan hatinya, yaitu dengan cara kita menyentuh dengan hatinya dengan perkataan-perkataan yang mana perkataan tersebut dapat merubah imannya menjadi lebih baik melalui hatinya. Adapun tantangan-tantangan dalam dakwah yang berada pada saat sekarang ini adalah yang pertama, kemampuan baca ayat Al-Quran dan hadis masih belum benar, yang mana kemampuan ini masih banyak sekali yang kita ketemui bahwa terdapat orang-orang yang buta huruf Al-Quran, yang tidak bisa mendalami atau belajar tentang ilmu Al-Quran. Selanjutnya munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mana kelompok-kelompok tersebut memiliki pemahaman yang dangkal sekali terhadap ilmu agama, akan tetapi ia memiliki pemahaman tersendiri terhadap ilmu agama tersebut, sehingga ia dapat melencengkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang awam terhadap ilmu agama. Selanjutnya, tidak ada kerjasama antara da'i, mad'u, dan da'i satu dengan da'i yang lainnya, yang mana seperti yang kita lihat bagaimana saat sekarang ini, terdapat da'i yang hanya mementingkan kepentingan ilmu dia sendiri dalam berdakwah, tidak berdakwah secara bersama seperti dalam bermusyawarah yang mana dakwah tersebut memiliki tujuan yang sama, akan tetapi mereka seperti yang kita lihat sekarang ini saling menjatuhkan dalam ilmu, yang mana mereka berpegang teguh terhadap pemahaman mereka sendiri, dan pemahaman tersebut belum tentu ada benarnya. Selanjutnya, merasa paling benar sendiri, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, merasa paling benar sendiri, merasa ilmunya paling tinggi, merasa bahwa pemahaman yang ia miliki lebih dari segalanya, dan ialah yang paling benar. Maka itu tidak boleh. Maka daripada itu kita harus merubah konsep tersebut, yang mana semua ilmu yang ada di muka bumi ini bersifat awam atau bersifat belum tentu benarnya. Mungkin bisa jadi si A lebih pintar daripada si B. Mungkin bisa jadi si B kita lihat lebih pintar, akan tetapi si A tersebut lebih pintar dari si B. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, problem dakwah eksternal, yaitu permasalahan yang bersumber dari berbagai kalangan pihak umat manusia di luar lingkup kaum muslimin. Contoh sebagai berikut.
Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan TIC, ditandai dengan 3F, food, fun, dan fashion. Food, fun, dan fashion adalah sebuah globalisasi perubahan yang mana memiliki kebudayaan. Yang kebudayaan tersebut berasal dari barat, yang mana kebudayaan ini bisa merubah konsep pemilikan seseorang. Selanjutnya sekularisme. Sekularisme ialah sebuah pemikiran, misalnya memiliki pemisah antara ilmu agama dan ilmu dunia. Mereka beranggapan ilmu dunia dengan ilmu agama itu beda. Seakan-akan mereka tersebut mengedepankan ilmu dunia daripada ilmu agama. Padahal hal tersebut tidak, karena ilmu agama harus kita selingi dengan ilmu dunia, karena untuk mencapai dunia harus dengan ilmu agama, agar dunia yang kita capai memiliki ketentraman yang baik, sehingga ilmu agama pun dapat kita capai dan pada akhirnya kelak kita memiliki keberuntungan masing-masing, karena kita mempelajari ilmu agama yang baik dan benar pada masa hidup di dunia. Selanjutnya global wasul fikri, perang pemikiran, misalnya hedonisme, hidup berfoya-foya, munculnya teori-teori barat, menangnya bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Jadi misalnya gini, perang pemikiran yang mana terciptanya sebuah konsep, yang konsep tersebut menciptakan sebuah perpecahan, dan perpecahan tersebut tidak bersifat fisik, tidak bersifat perang fisik, melainkan bersifat perang pada pemikiran. Dan selanjutnya munculnya teori-teori barat, menangnya bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Bisa kita lihat sama-sama sekarang, lebih banyak orang mempelajari bahasa Inggris daripada bahasa Arab, karena bahasa Inggris orang beranggapan bahasa dunia adalah bahasa Inggris, bukan hanyalah bahasa Arab. Boleh kita beranggapan bahasa Inggris adalah bahasa dunia, tetapi jangan lupa kita wajib atau dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Untuk mempelajari segala ilmu berasal dari Al-Quran, kita harus mempelajari bahasa Arab. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Memiliki kesimpulannya adalah tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya. Para kader dakwah harus memiliki karakter yang kuat, berpendirian teguh dalam menciptakan agama Islam yang damai. Serta salah satu aspek yang bisa ditinjau adalah segi sarana prasarana, yakni media dan dakwah. Kita memiliki kemampuan dalam berdakwah dalam media sosial. Kenapa tidak seharusnya kita menggunakan media sosial ini dalam berdakwah? Maka daripada itu kita berdakwah harus sesuai dengan apa yang kondisi kita sekarang, merubah kehidupan yang lebih baik. Mungkin sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.